Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know, I know, I know, I know God is on the move, on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. Anytime in weakness someone falls upon their knees, or dares to speak the truth that sets men free. Anytime the choice is made to stand upon the word, I know, I know, I know, I know God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. Akan merayakan ulang tahun Tali Taku yang ke-28. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Lewat kematian Yesus, pendakwa iblis ini dilempar ke bawah, ya. Akhirnya dipatahkan, dikalahkan. Apakah benar Allah itu ada? Kenapa Allah tidak turun tangan ketika saya dicobai? Apalagi ketika pencobaan datang bertubi-tubi oleh darah anak domba. Darah anak domba, ya. Karena darah itu lambang daripada nyawa. Karena Yesus mati di kayu salib berarti telah mengorbankan nyawanya, itu telah mengalahkan kuasa iblis. Saya Ibrahim Yusuf Rosmanto, Purwoko Putro. Kebetulan saya sebagai anggota polisi sekarang ini sudah purna. Tahun ini saya sudah purna, jadi sudah terlepas daripada kedinasan. Saya dulu orang yang sombong, angkuh dengan kekuatan-kekuatan saya yang dari luar, bukan dari Tuhan Yesus. Tadi dulu memang dibacok tidak mempan. Bahkan besi pun di bulu saya yang melengkung. Itu dulu. Ya dulu. Dulu sekali. Februari tahun 2012 saya mengalami kesakitan yang sangat sakit. Saya bekerja di lapangan, memang tugas saya di lapangan. Ya, belusuan ke sana kemari. Ya tentunya dengan pekerjaan seperti itu saya butuh perlindungan waktu itu ya, supaya saya kalau menghadapi apa-apa itu biar tenang, berani ya, karena ada kekuatan lain ya. Ternyata kekuatan lain itu baik bagi manusia namun tidak benar menurut firman, menurut Yesus. Klimaks pada tahun 2012, Februari 2012, saya itu setiap jam 4:30 sore itu badan saya sakit semua. Itu kalau di rumah. Istri, anak saya minta untuk bergantian memijit saya. Kalau mereka tidak mau, saya marah. Itu sampai jam 4:30 pagi. Adzan itu, Allahu Akbar itu, nah mulailah. Pelan-pelan hilang, bisa tidur saya. Jam 5 pagi, 5:30 itu baru saya bisa tidur. Sebelumnya badan saya itu nggak karuan. Tapi keluar dari rumah, sehat saya. Tidak.
bisa kemana-mana, jalan kemana-mana. Ya, apalagi ya seorang polisi reserse ya sopo sing ora kan gitu ya. Itu pengalaman saya. Ya ternyata sakit penyakit saya itu oleh dokter itu dengan dianalisanya beda-beda. Virus demam, asam urat, asam lambung, jantung, paru, terakhir itu gula darah ya. Gula darah. Itu menurut dokter. Saya beragama Katolik hanya secara fisik, KTP saja, Katolik. Tapi tindakan dan iman saya waktu itu belum. Mengapa saya ngomong belum? Karena saya tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Saya tidak melakukan, bahkan saya tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Baca Alkitab atau Injil apalagi. Ke gereja itu dalam 1 tahun itu kalau nggak Paskah, Natal, selesai. Betul. Terima komuni itu 1 tahun paling 2 kali saya. Dengan alasan apa? Karena saya sibuk bekerja. Saya dorong anak istri saya ke gereja, berangkat Sabtu Minggu ke gereja. Tapi ayah ada tugas, ada pekerjaan, tidak bisa ditinggal. Saya mending main kemana-mana. Itu baru secara fisik, secara harfiah. Tidak melakukan apa yang harusnya setiap minggu itu menerima komuni. Apalagi secara keimanan, saya sama sekali jauh. Justru saya datang itu sering minta tolong pada orang pintar, orang ngerti, ya istilahnya orang-orang yang tahu ilmu lah, kanuragan bagaimana saya, supaya saya itu kalau ada apa-apa biar bisa menghadapi dengan tenang dan berani. Datang ke dukun itu minta tolong, sampai ada orang kali gawe atau mana yang gendut ya, itu tasbihnya gini, sampai asli, gede-gede, betul. Kenapa di dinding itu gede? Dia ngomong sholat dulu ke Mekah, kok atau mentak, aku tadi berang jam, sekedar, sebentar. Dia diem begegek di situ, tahu-tahu kayak goyang-goyang, itu. Katanya menyembuhkan saya, tapi tidak mampu. Dia ngomong, ada kekuatan lain yang lebih besar di dalam dunia. Sampai saya ketemu terakhir itu orang yang seiman dengan saya. Seiman dengan saya. Dia juga pakai doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, terpujilah. Tapi cara pengobatannya itu tidak mantap. Dalam arti kata, ya tidak berdasarkan Injil. Yesus itu menyembuhkan itu kalau tidak dengan tanah liat untuk orang buta, orang bisu diludahi, ya kan? Orang kusta, orang lumpuh disuruh mandi, kan gitu. Ada janda yang megang jubahnya, ujung jubahnya tersentuh karena percaya. 6 bulan kemudian ketemu saya dengan seorang penginjil, ya. Baptisnya itu Andreas. Betul Pak, jadi Andreas ya Pak ya. Itu Andreas. Ketemu di Pudak Payung sana. Sedang mengadakan ibadat persekutuan doa karismatik. Saya nggak ngerti karismatik itu apa toh? Katolik itu macam-macam. Aku Katolik baik, karismatik itu apa? Wis ora ngerti. Istri saya ngajak, ayo mangkat. Siapa tahu nanti di sana ada jamahan Roh Kudus. Begitu istri saya ngomong jamahan Roh Kudus, aku ini bedino di jamaah Roh Kudus, aku dulu terus bedino. Bapak kali salam merah atau telat. Istri saya ngomong wis to, mangkat to. Senjatamu tinggal ngomong. Lu betul. Oh coba andil-andil ya. Berangkat saya dalam kondisi sakit. Tapi dari rumah itu rasanya sehat saya berangkat. Sampai di tempat Pak Mariono ya, Pak Mul, tempat Pak Mul, Pura Pak ya, Pak Ujoy. Saya ketemu, saya mendengarkan Pak Ujoy memberikan firman itu, saya ngomong, Pak, bu, saya itu disembuhkan, saya itu sakit, jenengan itu kan bisa ngobati. Yang ngobati bukan saya, jenengan mau sembuh dia, baru baca Injil.
Injil lagi yang disebut. Begitu dengan kata Injil itu jengkel. Ini kok mau Injil itu saja ini kok apa? Gitu. Saya sudah berdoa Bapak kami selama-lamanya orang mau perubahan. Terus Pak Pujo bisa kalau ke rumah Pak? Oh iya kapan? Saya orang itu aja. Kapan? Monggo jadwalnya diatur saja saya ikut. Berapa hari? Itu waktu itu selang berapa 1 minggu ya? 1 minggu Pak Pujo ya? 1 minggu ke rumah. Terus di rumah itulah, wah ini harus dibersihkan dulu, begitu. Saya ketemu, saya mendengarkan Pak Pujo memberikan firman itu, saya ngomong, Pak, bu, saya itu disembuhkan, saya itu sakit, jenengan itu kan bisa ngobati. Yang ngobati bukan saya, jenengan mau sembuh dia. Lalu baca Injil. Injil lagi yang disebut. Begitu dengan kata Injil itu jengkel. Ini kok mau Injil itu saja ini kok apa? Saya sudah berdoa Bapak kami selama-lamanya orang mau perubahan. Ada pelepasan. Nah saat mau pelepasan inilah rumah saya itu berkabut sampai mata istri saya itu dicuci pakai air. Nah setelah hari H terjadi pelepasan itulah mujizat itu nyata dan terus mantul bersaksi di sini. Dalam nama Yesus saya mengatakan menjadi orang Katolik secara lahiriah beda dengan secara batiniah. Karena yang bicara iman. Saya berbicara karena saya sudah sering mengalami. Saat pelepasan itulah saya antara hidup dan mati, tidak tahu apa-apa. Mau mengucapkan Yesus sadar ini gampang, Yesus iso. Tapi saat kita dijamah, dilepas, tidak bisa, jangan sombong, tidak bisa. Saya mengalami setelah bisa ngomong Yesus itu jatuh itu rasanya kan dilempar dari atas ke bawah, tapi tidak merasa sakit. Baru setelah itu saya bisa menangis. Ya, seperti itu, sejak itu saya bisa menangis. Baru tahu bahwa Yesus itu sangat mengasihi dan mencintai saya. Hidup saya dan keluarga saya diselamatkan. Sejak saat itu saya dilepaskan. Saat pelepasan itu saya disuruh baca firman waktu itu oleh Pak Pujo, apa yang didapat. Saya harus masuk ke dalam gerombolan serigala. Sejak saat itu saya mulai membaca Injil, tapi dengan iman, dengan yakin, dengan kesungguhan. Bukan karena biar dikatakan baik, tidak. Tapi walaupun saya ngantuk, saya tetap, Tuhan Yesus aku pengen baca Injilmu. Tuhan Yesus aku pengen ngerti firman-Mu. Tidak usah pakai bahasa yang muluk-muluk, Tuhan Yesus sudah tahu. Yesus itu tahu hati, pikiran, dan ucapan kita itu tahu. Orang saya ngapusi lah, orang disuap-suap lah. Ini yang saya alami. Sejak saat itu pula saya mendapatkan karunia, puji Tuhan. Berdoa, tadinya takut, ada penglihatan, kok seperti ini takut. Jadi benar apa Tuhan Yesus. Nah setelah seperti itu mulai berjalan, mulailah, nah inilah kita belajar mendengar suara Yesus, mendengar suara Tuhan. Saya merintih bercerita seperti itu. Saya ini orang berdosa, sudah berapa puluh tahun saya tidak pernah berdoa pada Tuhan Yesus meminta dosa. Tapi Yesus masih memungut saya. Loh, kita tuh kan debu kalau mau sadar. Debu kita di kaki Tuhan itu debu, dikibaskan saja hilang. Wah sombong, sombong kok. Nggak usah aku. Sejak saat itu saya terus dibimbing. Saya sering tanya ke Pak Pujo juga apa seperti ini. Teruskan dan teruskan. Takut, jangan takut. Mulailah muncul suara, jangan takut. Merinding saya. Terus setiap kali ada kejadian, serahkan semuanya kepadaku. Puji Tuhan, Yesus ada di sini. Saya Susanti, saya Hendriani, Shalom, Bapak Dalam semuanya, Bapak Ibu yang
Saya mewakili anak saya mau memberikan kesaksian tentang apa yang kami keluarga alami. Mungkin, pertamanya itu kejadiannya Januari kemarin, Januari 2022 ini. Dia pulang sekolah itu mengeluh pusing. Terus ternyata kan panas. Itu hari Sabtu. Terus saya langsung inisiatif hari Minggu itu saya teskan DB karena waktu itu kan memang banyak musim DB ya. Terus waktu itu belum hasil tesnya keluar itu dia menggigil. Terus saya langsung bawa ke UGD. Waktu di UGD itu panasnya kan sampai 40 lebih kan. Terus ternyata hasilnya benar positif DB. Terus saya pikir kan ya udah yang namanya DB paling di opname 1 minggu sembuh. Ternyata malam harinya itu dia tahu-tahu tuh nggak sadar. Terus tapi dia kata dokter jaga waktu itu nggak sadar kan. Ini udah hilang kesadaran Bu, ini harus segera di CT scan. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu tuh saya tuh bisa kuat terus saya cuman bilang dan saya sudah menyerahkan Josephine sama Tuhan. Waktu itu saya udah doa penyerahan juga kan. Kita harus udah pasrah apapun yang terjadi harus diterima. Terus paginya tuh dia udah bisa gerak tapi nggak bisa ngomong. Jadi dokter waktu itu nunggu dokter syarafnya kan cuma dijelasin ini emang otaknya peradangan semua. Dokternya juga bilang ini tuh kejadiannya langka sekali. Jadi memang demam berdarah tapi sampai virusnya itu nyerang ke otak. Jadi radang otak ini kalau misalnya pulih nanti pun bisa susah bicara, jalannya pincang. Ini doang itu bilang gini, "Setelah kamu tuh kok terlalu khawatir. Terus pokok itu baik nanti baik gitu." Saya waktu itu cuman bisa nangis kan di rumah. Yaudah maksud saya oh ya kok saya tuh dia sudah bisa pindah ke kamar biasa aja itu kan sudah hal yang sangat-sangat maju sekali gitu loh. Dokternya pun juga wah bagus perkembangannya, tapi mereka bilang cuma ya udah Bu, maksudnya ini diterima itu bakal lama sembuhnya gitu terus kan. Terus waktu malam itu dia lepas sondenya kan, terus saya pagi-pagi aduh nih gimana nih, sondenya baru aja diganti kemarin, mosok suruh pasang sonde lagi kan sakit ya, kalau pasang sonde dia kesakitan juga. Terus sudah bingung nanti makanya gimana nih. Terus susternya bilang Bu coba aja di susunya disendokin dikit-dikit aja, nanti gak usah dipasang lagi. Terus ya udah saya coba sendokin dia bisa lancar, terus tak suruh nyoba sedot, puji Tuhan tuh bisa nyedot, tapi kayak dia sadar kalau kemampuannya itu belum kembali seperti dulu. Jadi kan mungkin apalagi anak remaja kan mesti down ya, yang tadinya benar-benar pinter, aktif, terus tiba-tiba dia terima kok aku dengerin pelajaran ini kok kayak nggak ngeh, kan mesti down ya dia nangis-nangis, takut segala macam kan. Terus sampai tapi dia pikirannya gitu kalau diajak ngomong masih kayak yang nggak nyambung gitulah, kayak yang pokoknya dia ngomongnya apa kita juga nggak ngerti, ngomongnya masih pelan banget, belajar ngomong, belajar macam-macam gitu kan. Sampai dokter di MRI lagi bilang peradangannya udah mengecil. Terus dia minta Pak Pujo doain, Pak Pujo bilang nanti yang bisa menyelamatkan opanya itu Epin gitu. Nah jadi waktu itu ayah saya bulan April itu tiba-tiba kan harus masuk rumah sakit lagi, saturasinya udah drop dan segala macam. Terus saya ingat kata-katanya Pak Pujo, terus saya
sorenya, jadi hari itu pagi itu saya bawa ayah saya ke UGD, terus malamnya itu jam 6-an saya minta Epin buat doain opanya, jadi tumpang tangan ke opanya. Saya doakan, saya suruh doain dia, saya suruh doain opanya dalam nama Yesus, semua sakit penyakit dan roh jahat kuperintahkan untuk keluar gitu. Dan setengah jam kemudian opanya nggak ada, dan hari itu persis waktu dia mulai sekolah offline. Jadi memang ya Tuhan kasih kesempatan buat opanya lihat dia sembuh juga. Karena waktu dia sakit tuh barengan sama opanya juga masuk di HDU juga. Jadi memang waktu Tuhan tuh luar biasa. Pokoknya kita harus percaya aja, berserah sepenuhnya. Ya, saya berharap kesaksian kami ini bisa membuat Bapak Ibu sekalian benar-benar percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Malam hari ini saya berkala-kala saya untuk menyampaikan sharing saya waktu saya kena COVID tahun 2001 kemarin, bulan Juni. Dan saya waktu saya kena COVID itu, saya untuk duduk aja paling bisa bertahan paling lama 3 menit. Setelah itu saya sudah lemes mesti tidur lagi nggak bisa, badan panas, lemes, sudah nggak bisa, penciuman juga sudah tidak terasa, terus pengecap juga sudah nggak berasa apa-apa lagi. Jadi apa ya, makan itu seperti sama sekali tidak berasa apa-apa. Waktu itu saya WA, saya nggak bisa untuk ngomong aja, saya nggak bisa. Terus Pak Pujo bilang, oh ya jangan lupa itu minum air sumber hidup itu, terus nanti dijamah tenggorokan sama dada, katakan bahwa semua roh jahat dan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Sudah semua saya laksanakan. Lalu saya diminta untuk firman-Nya itu Timotius 1 itu ada 6 bab dan 2 Timotius ada 4. Saya dinyatakan negatif, ya, dinyatakan sembuh, saya negatif, cuman badan masih lemes, masih belum bisa, indera penciuman juga belum normal, untuk makan pun juga belum bisa banyak, belum bisa merasakan makan rasanya asin manis, belum bisa sama sekali. 10 hari selesai bacaan firman, saya sembuh, saya dinyatakan negatif. Tuhan itu mujizat buat saya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Nama saya Ibu Endang Rahayu Santoso. Saya mengenal Pak Pujo sekitar 2016, antara 16-17. Kemungkinan sekarang sudah 6-7 tahun yang lalu. Awalnya 3 tahun saya harus mengurus kedua adik-adik saya yang operasi di Jakarta. Terus setelah itu saya pulang ke Semarang. Saya harus mengurus suami saya yang setelah kecelakaan. Setelah suami saya sembuh, saya sakit selama 3 tahun. Awal itu SMA memang saya sudah pernah dioperasi payudara sebelah kiri saya,
tetapi dikatakan dokter itu tidak berbahaya karena di biopsi oke, dioperasi tidak apa-apa. Perjalanan perkawinan selama 15 tahun, sekarang saya udah 30 tahun ya, udah punya cucu saya ada keluhan lagi karena tangan kiri saya bengkak, jadi tidak seimbang dengan tangan yang sebelah kanan, jadi yang kiri bengkak. Waktu itu saya sering keluar masuk rumah sakit, lalu suami saya Pak Budi Win itu mengusahakan untuk selalu dia tanya alternatif atau dokter gitu, sampai saya itu bosan minum obat, bosan bener. Sampai saya juga membuat obat herbal sendiri, yaitu temu putih, saya juga minum. Nah, suatu saat tuh suami saya tuh ketemu temannya di sama-sama waktu itu satu kerjaan jadi notaris kalau nggak salah ya. Terus coba ke bawa Pak Pujo aja, kan Pak Budi udah bawa istrinya ke sana sini kok nggak sembuh-sembuh, udah ke bawa ke Pak Pujo. Waktu Pak Budi nawarin saya ke Pak Pujo tuh saya sengit gitu, jengkel gitu. Lah ini orang sakit kok dikenalin sama ini itu tuh nggak ada sembuh gitu loh. Saya pokoknya saya jengkel, nggak mau saya bilang. Nggak mau, saya juga nggak mau dikunjungin. Kalau saya sakit tuh saya dikunjungin teman atau di tempat lingkungan saya nggak mau. Saya bilang, kamu kalau saya sakit masuk rumah sakit jangan pernah omong-omong ya, diem-diem aja, saya bilang gitu. Karena ada teman yang datang juga membuat saya bahagia, ada juga yang teman datang malah cerita membuat saya down. Oh bawa aja ke luar negeri, dioperasi apa cuma teman saya dibawa ke rumah sakit luar negeri akhirnya mau mati ngono. Akhirnya saya bilang sama suami saya, udah nggak usah. Kalau aku masuk rumah sakit itu jangan ngomong-ngomong, wis meneng. Pokoknya aku bawa rumah sakit udah, jangan ada yang ditengok. Loh tapi kan bisa untuk didoakan, iya tapi nanti akhirnya ya bareng, akhirnya ya dateng. Udah nggak usah toh, ataupun di rumah udah nggak usah. Nah, akhirnya Pak Pujo datang, wah saya tuh udah sore itu Pak Pujo datang tuh tampang saya udah jengkel sama suami, jengkel sama anak. Gitu aku tuh nggak suka, kalau didoain gitu dengerin firman itu males gitu. Coba dengerin, terus saya ke Pak Pujo datang, halo Pak, halo Bu, Pak Pujo bilang gitu. Saya salaman sama Pak Pujo, terus saya duduk. Terus saya depan sama Pak Pujo, terus Pak Pujo memperkenalkan diri, terus memberikan firman-firman. Terus saya tuh kok kayak stuck gitu loh, saya kayak sesuatu magnet yang saya sama Pak Pujo tuh bisa klek gitu. Chemistry ya? Betul, ada chemistry-nya yang saya belum pernah temuin. Saya langsung klek gitu. Wah, saya tuh di dada tuh menggebu ya, bergetar gitu. Terus saya tuh ngomong tuh bergetar kayak mau nangis enggak. Terus saya dengerin terus. Terus wah bener ya. Berarti ini dulu nih entah mami saya atau papi saya ini yang kena saya nggak tahu, karena di Alkitab itu diceritakan kan 4 turunan. Karena jadi papi saya Jenis, mami saya Jogja. Saya tuh sama eyang saya tuh dikasih kayak keris-keris gitu. Apa itu mungkin kenanya ke saya atau kena ke kakak-kakak saya. Jadi saya nggak tahu, saya terusin apa yang dikatakan Pak Pujo, saya dengerin. Akhirnya terus saya dikasih PR, ya fokus, saya baca, saya ketagihan yang tolong panggil Pak Pujo lagi. Kalau nggak salah sampai detik ini, saya mungkin Pak Pujo 15 kali mungkin lebih saya panggil Pak Pujo. Setiap apa-apa saya panggil Pak Pujo untuk memberikan firman supaya saya dicas lagi gitu. Akhirnya saya disembuhkan dengan firman-firman yang Pak Pujo bawakan kepada saya dan keluarga. Singkat cerita, pokoknya Pak Pujo itu luar biasa bagi keluarga saya. Tuhan Yesus bekerja pada diri Pak Pujo untuk menyembuhkan saya dan juga seluruh keluarga saya, sehingga keluarga saya dipulihkan dan saya bersyukur karena saya tuh merasa gimana ya, kebenaran firman itu benar adanya. Karena
saya ketemu Pak Pujo, saya juga pernah cerita sama suami saya belum ketemu satu orang yang bisa klik sama saya, tapi suatu saat saya akan ketemu orang itu, dan Tuhan menggenapinya, dan saya ketemu dengan Pak Pujo. Pada hari ini saya sehat, walaupun saya dokter boleh mengatakan ini harus dibiopsi lagi kalau nanti misalnya itu ganas, saya nggak pakai tunggu-tunggu lagi, di dalam meja operasi saya habisin semua, karena dokter bilang mengatakan itu hanya hiasan. Cuma saya bilang, suami saya bilang bagaimana yang dihilangkan, atau suami saya juga bertanya gimana, tapi suami saya nggak bisa kasih jawaban apa-apa. Saya bilang yang walaupun itu hiasan, tetapi itu kelihatan di depan mata, gitu. Lah itu maintenance-nya untuk nanti kemo, nanti apa, itu bisa merusak jiwa saya. Saya pasti bukan semakin sembuh, saya semakin down. Karena walaupun itu hanya hiasan, tetapi bagi saya itu adalah suatu anugerah Tuhan yang tidak boleh diutak-atik. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya tumpang tangan. Sampai detik ini saya berada dan saya bisa mengawinkan anak saya dan saya punya cucu. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan tunggu, saya harus 2 lagi, anak saya laki-laki yang harus saya antarkan dia untuk berkeluarga. Kalau Tuhan mengizinkan, saya kasih waktu. Nah, saya bilang itu sama Tuhan. Dan berikan saya sehat yang kekal. Nah, puji Tuhan, hari ini saya sehat. Saya sangat berterima kasih pada Tuhan Yesus yang memakai Pak Pujo untuk menolong saudara-saudara sekalian dan juga termasuk saya. Jadi firman yang diberikan sama saya itu adalah Yakobus, terus juga Yohanes di dalam Yohanes. Jika kamu meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dalam diri saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya punya cerita tentang kisah saya di masa lalu, 12 tahun yang silam. Ketika saat itu saya tidak merasakan bahwa saya itu punya penyakit yang memang saya nggak merasakan apa-apa. Nggak ada tanda-tanda bahwa saya itu akan sakit seperti itu. Tiba-tiba saja waktu itu di saat menjelang Rabu Abu, itu hari Selasa, kan nggak sampai di situ, dia tes darah CA saya, dan saya harus paginya puasa menjalani CT scan. Jadi 3 hari berturut itu saya tuh harus ke rumah sakit terus. Setelah itu semuanya hasilnya positif semua, dan dokter meminta saya untuk menjalani pengangkatan rahim. Tapi ada kendalanya satu ternyata, karena dalam pemeriksaan itu lever saya itu 4 kali normal, nggak bisa segera dioperasi. Dokter anestesinya nggak mau karena itu resikonya besar. Ya udah, terus dokter intinya bilang udah diberi obat dulu ya Bu, diobatin dulu selama 1 minggu dengan obat herbal. Nanti sambil menunggu kalau levelnya itu 2 kali turun itu sudah bisa kita lakukan operasi. Ya, iya dokter, saya bilang gitu. Saya berpulang cerita dengan suami saya itu bilang, kamu nggak usah dioperasi, karena aku nggak mau kamu itu nanti itu menjalani operasi. Kenapa suami saya nggak mau seperti itu? Karena suami saya itu punya riwayat dioperasi itu, operasi yang nggak kecil, semuanya operasi besar itu sampai 6 kali. Jadi dia nggak mau ada satu keluarganya, apalagi saya saat itu sakit seperti itu. Dia tahu kalau sakit saya seperti itu nggak main-main. Saya juga bilang sama suami saya, nggak apa-apa. Kalau memang Tuhan itu menghendaki saya sekarang harus umpamanya meninggal, saya pun juga pasrah, saya nggak apa-apa, kamu jangan takut, saya bilang gitu. Ya pokoknya aku nggak mau kamu dioperasi, kita akan cari obat yang lain yang bisa memulihkan, obat herbal. Terus nggak tahu, panggilnya Pak Pujo bagaimana, ya nggak apa-apa, malah didukung. Terus akhirnya Pak Pujo itu dipanggil
di rumah, tapi saya bilang, ini kan hari saya harus ke dokter, kenapa harus ada sembahyang dulu besok saja? Suami saya tetap bersikukuh, enggak, pokoknya dokter itu bisa besok ke sana, tapi Pak Pujo hari ini harus datang, kamu harus mendengarkan dulu. Akhirnya saya ya udah lewat nurut. Padahal saya itu dalam jangka waktu itu nggak ada setengah bulan ya Bapak Ibu. Sakit saya itu benar-benar karena yang serviks saya itu sudah di stadium 3 lebih. Itu seketika tahu itu orang. Terus ketika Pak Pujo datang itu nggak tahu kekuatan dari mana yang saya dapat itu. Saya itu bisa berdiri menyalami mereka, bahkan saya itu dilihat oleh suami, anak-anak saya, ibu saya, adik saya itu seperti orang yang sehat, nggak pernah sakit. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa mereka setelah itu bicara seperti itu kepada saya. Ih, kok seperti orang yang nggak sakit ya. Kesalami, akhirnya saya memulai mendengarkan firman dari Pak Pujo, dan firman saya ketika itu perkawinan di Kana, Yohanes 2. Saya mendengarkan itu sampai 5 jam, saya nggak bergeming, tidak merasa lelah, nggak merasa sakit. Saya ketika masuk dalam doa, Pak Pujo itu sudah selesai membacakan firman, masuk dalam doa, perut saya itu sakit sekali. Tapi saya diam saja. Aduh, kenapa sih sakitnya seperti ini ya? Saya diam saja. Setelah selesai berdoa itu, saya bilang sama Pak Pujo, Pak Pujo kok perut saya sakit sekali ya? Itu penyakitmu sudah keluar, Pak Pujo itu bilang gitu. Tenang nih, saya itu bilang itu seperti enggak percaya. Tenang nih, iya penyakitmu sudah keluar. Nanti kamu bisa melihat ketika kamu besok itu penyakitmu sudah keluar, besok bisa dilihat. Saya itu semalaman sampai memikirkan itu, dan benar seperti apa itu yang kita kalau mau apa itu kames itu guran itu, benar saya dengan suami saya yang sakit itu semalaman nggak tidur. Kami berdua itu duduk itu di tempat itu saya merasakan sakit yang luar biasa. Suami saya itu sampai, Bu, kamu harus kuat ya. Percaya sama Tuhan Yesus, kamu sudah dijamah, kamu pasti sembuh. Ya, saya itu cuma bilang gitu sambil nangis terus, kamu masih sakitnya nggak karuan, lebih dari melahirkan. Saya pernah melahirkan sakit seperti itu. Saya merasakan sakit sekali tuh. Aku mau ke belakang ya Pak ya, rasanya nggak kuat lagi. Ya, ditunggu sama suami saya, padahal suami saya sudah sakit, nungguin saya. Kenapa kamu kok lama sekali? Tapi saya nggak menjawab, kan merasa sakit sekali. Bagaimana saya menjawab? Akhirnya saya diam saja. Rasanya saat itu saya itu di kamar mandi maunya itu, kalau aku mati itu nggak ada yang tahu. Karena aku di dalam itu nggak bersuara, nggak apa-apa. Bagaimana saya harus menjawab? Tapi ketika sudah hampir 1 jam itu, akhirnya saya itu seperti ada keluar di dalam BAB saya, tapi saya herannya itu kenapa sih BAB saya itu seperti ada kayak buah kiwi itu 4 itu kecil nggak segini itu keluar itu dan seperti dilempar. Saya lihatin kok seperti itu. Terus ketika itu juga badan saya itu sembuh, saya merasa nggak pernah sakit sama sekali. Setelah itu keluar, saya itu sampai di dalam itu, saya lihatin terus kecil, Bu, suami saya panggilan, iya. Terus saya bilang, gimana kamu kok lama? Udah, saya keluar terus. Saya ceritakan sama suami saya, tapi itu sudah saya hindarkan dengan air, Pak. Terus, Pak, aku sudah sembuh, aku nggak sakit lagi. Kok bisa seperti ini ya? Setelah tadi itu keluar ya? Ya kenapa? Itu tadi aku keluar tuh seperti buah limpah, dan itu benar-benar keluar tuh beruntun. Terus saya merasa saya itu badan saya itu sehat sekali, nggak pernah sakit.
puji Tuhan, suami saya itu sampai menangis meluk saya juga nggak seperti itu. Tapi udahlah, yang penting saya sudah sembuh, saya sudah dipulihkan kembali, dan saya benar-benar merasakan sejak itu hidup saya itu berubah, benar-benar berubah. Tuhan yang merubahnya, bukan kami yang merubah, tapi Tuhan yang merubahnya. Sehingga ketika setelah itu Pak Pujo bilang, mau istirahat dulu, nanti setelah kami pulih, nanti kita mulai pelayanan. Saya istirahat itu 3 minggu, dan saya boleh nggak Pak Pujo, saya ke dokter untuk memastikan bahwa saya itu benar-benar sudah baik, sudah sehat, sudah nggak ada sakit lagi, boleh. Tapi jangan di rumah sakit yang itu ya, jangan dengan dokter itu. Enggak, saya akan ke dokter kandungan yang lain. Terus saya Rabunya itu juga sore saya ke rumah sakit, ke dokter yang lain, dokter kandungan. Saya cuma bilang, ditanyain dokter, apa yang dikeluhkan Bu? Dok, saya pengen tahu kenapa sih saya rasanya kok enggak enak ya perut saya gitu. Terus saya mau diperiksa, saya ini. Terus diperiksa di USG, dia apa-apain. Ternyata hasilnya itu di dalam bersih. Semua mari kita semakin bertambah bertekun dalam iman dan percaya pada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh kita berjalan Tuhan. Dan Yesus memberkati kita semua. Pujo, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam, berkah dalam. Mohon izin saya berdiri di sini bukan kebetulan, karena memang Tuhan mengantarkan saya ke sini untuk mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu yang lain, juga men-sharingkan apa yang saya alami. Tahun 2015 saya CA kolon stadium 3B. Jadi usus saya sudah dipotong 30 cm. Tapi tetap sabar kok Bapak Ibu. Kemudian berproses, dan waktu saya nggak sadar di ICU selama kurang lebih 5 atau 6 hari, saya mendapat sakramen minyak suci oleh Romo Moi. Hanya satu kalimat yang saya dengar, yaitu Tuhan memberkatimu. Setelah itu nggak sadar lagi. Lalu proses pengobatan di rumah sakit 40 hari, lalu berproses mulai dari belajar duduk lagi, belajar bangun, jalan, dan seterusnya. Oke, sudah baik, dinyatakan baik semuanya. Kemudian tahun 2020 saya mulai sering pendarahan. Kemudian saya dikiret dan hasilnya baik, tidak apa-apa. Tapi setelah itu kok masih pendarahan terus. Nah, kadang kok nyeri. Pada waktu itu masih COVID tinggi-tingginya, jadi takut ke rumah sakit. Kemudian saya mencari rumah bersalin. Kemudian dikiret, lalu terdiagnosis CA endometriosis stadium 2. Kemudian berproses menunggu jadwal operasi bulan November 2021. Seiring waktu, saya juga mulai kenal dengan Pak Pujo dan segala firman-Nya yang semakin menguatkan kami untuk menjalani itu. Mengingat firman yang disampaikan Pak Pujo, dalam tadi juga disampaikan juga bahwa segala sesuatu yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus itu yang mengerjakan Tuhan Yesus semua. Jadi pada saat menghadapi operasi ya, saya berkata, saya tumpangkan tangan di ruang operasi itu, di dokternya, alat, obat, apapun. Karena waktu itu dokter juga sudah menyampaikan bahwa ini nanti kemungkinan karena pernah operasi besar di perut, kemungkinan nanti ada kelengketan antara perut dan usus. Sehingga ada kemungkinan nanti ada lubang buatan untuk pembuangan air besar. Begitu. Iya dokter, siap. Ya cuman gitu. Nah seiring waktu itu pada saat operasi yang dijadwalkan mungkin 3 jam, 1,5 jam sudah selesai. Dan puji Tuhan dokter memanggil suami saya lalu bilang, aman mas, karena kekuatan doamu. Hanya itu saja. Dan puji Tuhan tidak ada kelengketan apapun. Operasi berjalan dengan lancar. Setelah itu pasti proses kemo mulai Desember 2021.
Kemo pertama, kedua, ketiga diprogramkan 6 kali kemo Bapak Ibu. Setelah kemo yang keempat, lalu dievaluasi dan keajaiban Tuhan nyatakan lagi. Setelah kemo keempat, sudah baik. Udah, ini tidak perlu kemo, dokternya ngeprank saya. Bu, mau kemo lagi? Ya mau dokter untuk kebaikan saya. Saya ngikutin dokter yang sudah ahli, saya bilang begitu. Tapi dokternya bilang, kalau ibu mau kemo, saya yang tidak mau. Sudah cukup, sudah baik. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu saya masih gundul. Puji Tuhan sekarang sudah bertumbuh. Sudah bisa ikut lomba tarik tambang di Bapak Pujo. Terima kasih Pak Pujo dan timnya. Sungguh luar biasa dengan firman-firmannya. Semakin menguatkan saya pribadi tentu dan keluarga bahwa segala sesuatu dinamika yang kita alami itu karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi sumber berkat. Terima kasih Bu Vincent, Bu Kasto yang setiap hari juga mengirimkan firman ke saya menambah kekuatan iman saya. Begitu Bapak Ibu sharing dari saya, semoga bermanfaat terlebih untuk saya. Tadi mendengarkan banyak sharing yang luar biasa. Memang semuanya dalam nama Yesus itu oke-oke saja. Jadi tidak usah takut menghadapi dinamika hidup, karena pada saat kita menghadapi sesuatu itu berarti Tuhan sedang menyiapkan kita untuk menjadi berkat buat yang lainnya. Matur nuwun, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya kembalikan ke Pak Ujo.